Saya tidak mau melakukan ini ya, pengulangan mengenai apa yang terjadi atau seolah defensif. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang saat ini tengah dihadapi Ruben Onsu dan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, kuasa hukumnya, Maci Ahmad, mengungkapkan bahwa fokus utama pihaknya kini adalah mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terlebih, Ruben Onsu disebut telah menyandang status sebagai tersangka dalam perkara yang sedang bergulir. Menurut kuasa hukum Ruben Onsu, Maci Ahmad, kondisi tersebut membuat pihak Ruben untuk lebih mengedepankan penyelesaian masalah secara menyeluruh. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah membuka ruang komunikasi dan mediasi dengan harapan seluruh pihak dapat menemukan titik temu dari permasalahan yang terjadi. Selain itu, benarkah akan mengupayakan juga pendekatan restoratif justice? Benarkah dengan pendekatan ini diharapkan persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan cara lebih damai tanpa mengesampingkan proses dan ketentuan hukum yang berlaku? Benarkah Maci Ahmad juga sudah berkomunikasi dengan kuasa hukum pelapor dan prosesnya hukum ini juga mengedepankan tabayun antar kedua belah pihak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan. Di tengah kasus hukum yang saat ini tengah dihadapi Ruben Onsu terkait dugaan penipuan dan penggelapan untuk penjualan mukena pada awal tahun 2025 lalu. Pelapornya, Pak Priyatno, di Polres Metro Jakarta Selatan, proses hukum tersebut kini memasuki babak baru. Setelah Ruben dikabarkan telah berstatus sebagai tersangka. Kondisi ini pun membuat tim kuasa hukumnya mulai memusatkan perhatian pada langkah penyelesaian terbaik bagi kliennya. Kuasa hukum Ruben Onsu, Maci Ahmad, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini ingin mengedepankan penyelesaian masalah secara baik-baik. Salah satu jalan yang menjadi perhatian adalah membuka ruang mediasi melalui pendekatan restoratif justice. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertemukan kedua belah pihak untuk membicarakan persoalan yang terjadi secara lebih terbuka. Selain itu, penyelesaian melalui mediasi menjadi salah satu upaya untuk mencari titik temu, sekaligus benang merah dari permasalahan yang menjerat Ruben. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tidak mau melakukan ini ya, pengulangan mengenai apa yang terjadi atau seolah defensif, tidak menyatakan hal-hal yang bisa membuat ketersinggungan dari pihak pelapor. Tapi kami fokus ke dalam penyelesaian masalah karena ini statusnya Mas Ruben kan sudah tersangka ya. Kami mengedepankan cara-cara penyelesaian untuk mediasi, restoratif justice, dan mencari titik temu dari benang merah. Maci Ahmad juga mengungkapkan bahwa Ruben Onsu memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Menurutnya, saat ini Ruben berusaha untuk tetap bersabar dan fokus mencari jalan keluar terbaik dari persoalan yang dihadapinya. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin memperkeruh keadaan. Sebaliknya, Ruben dan tim kuasa hukumnya berupaya mengedepankan penyelesaian yang baik, termasuk membuka peluang untuk mencari titik temu dengan pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan Ruben dalam menghadapi proses yang sedang berjalan. Lebih lanjut, Maci Ahmad juga menyoroti status hukum kliennya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap Ruben. Sebab seseorang yang telah berstatus tersangka belum tentu dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan dari hakim.
dari klien saya Mas Ruben juga ini kok berniat baik juga dan tetap tidak panik juga, bersabar dan fokus untuk menyelesaikan. Dan status tersangka ini juga kita harus juga memandang asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Makanya kami ingin netizen juga dan pihak media untuk menahan, memberikan media berita-berita yang belum pasti kebenaran Mas Ruben ini bersalah atau tidak, karena kan masih proses di kepolisian dan kita mengutamakan jalur-jalur untuk penyelesaian untuk perdamaian. Usai menemui penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan, kuasa hukum Ruben Onsu, Maci Ahmad, mengungkap bahwa saat ini fokus utamanya adalah mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tengah dihadapi kliennya. Ia menegaskan pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara tersebut dan menyelamatkan kepentingan kliennya. Maci Ahmad juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan kuasa hukum dari pihak pelapor. Dalam proses penyelesaian perkara ini, kedua belah pihak disebut mengedepankan tabayun atau upaya saling mengklarifikasi dan mencari pemahaman bersama agar persoalan yang terjadi bisa menemukan titik terang. Menariknya, Maci Ahmad menyebut bahwa kuasa hukum pelapor juga memiliki keinginan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara baik-baik, tanpa harus melanjutkan prosesnya hingga ke meja persidangan. Hal ini pun membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalan damai dan mencari solusi terbaik. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi. Tidak banyak mengulang lah. Dan tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Dan langkah-langkah juga sudah cepat. Saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Selain itu, Maci Ahmad juga mengungkap bahwa kliennya, Ruben Onsu, akan kooperatif jika nanti dipanggil kepolisian sebagai tersangka. Ia menambahkan juga bahwa surat panggilan dari kepolisian untuk Ruben Onsu sudah diterima. Tapi dirinya ingin bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak kepolisian. Kemudian juga mengungkap bahwa Ruben dijadwalkan oleh pihak kepolisian guna dimintai keterangan tanggal 28 Agustus mendatang. Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya direncanakan tanggal 28. Tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen-dokumen yang dimintakan. Tadi juga ya sedikit banyak saya melihat beberapa dokumen yang sudah diserahkan dari BAP juga yang telah diutarakan oleh klien saya. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan rekening korannya seperti itulah.
Selanjutnya, penetapan status tersangka Ruben Onsu ini tentunya menjadi perhatian tersendiri, terutama bagi para penggemar dan masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Berbagai pertanyaan pun muncul mengenai bagaimana kelanjutan perkara yang kini tengah dihadapi Ruben. Lantas, seperti apa polisi tetapkan Ruben sebagai tersangka untuk kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Di sisi lain, pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan presenter Ruben Onsu sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penetapan status tersangka tersebut menjadi babak baru dalam proses hukum yang kini tengah dihadapi oleh Ruben. Pihak kepolisian pun mengonfirmasi bahwa perkara ini bermula dari adanya laporan yang masuk pada Agustus 2025. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan serangkaian proses dan pendalaman hingga akhirnya menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi, juga mengungkap bahwa pihak yang menjadi korban dalam perkara ini merupakan seseorang berinisial DM. Hingga kini, proses hukum terkait dugaan penipuan dan penggelapan tersebut masih terus berjalan dan menjadi perhatian publik. Sementara itu, terkait status tersangka yang telah disandang Ruben Onsu, pihak kuasa hukumnya sebelumnya menegaskan akan tetap mengedepankan penyelesaian masalah serta menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Namun demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berdasarkan laporan polisi nomor 310 8 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggalnya 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. AKP Joko Adi juga ungkap bahwa pihak kepolisian telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Ruben Onsu. Dalam prosesnya, perkara tersebut kemudian mengalami peningkatan status dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami laporan yang masuk. Hingga saat ini, kurang lebih 6 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik. Tak hanya itu, beberapa hari lalu pihak kepolisian juga telah melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus tersebut. Dari hasil proses penyidikan dan gelar perkara, status Ruben Onsu kemudian dinaikkan menjadi tersangka. Polisi pun telah menerbitkan surat penetapan tersangka terhadap Ruben dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan tersebut. Dengan ditetapkannya Ruben Onsu sebagai tersangka, proses hukum kasus ini kini memasuki tahap penyidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian masih akan mendalami sejumlah fakta dan keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud
dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli, RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kapan, Pak? Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Selanjutnya, kabar Ruben Onsu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi turut mendapat perhatian dari sahabatnya Aditya Gumai. Lalu, seperti apa sang sahabat menanggapi kasus Ruben Onsu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelumnya, di tengah kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang kini sudah membuat Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka, berbagai pihak pun mulai memberikan pandangan terkait persoalan yang tengah dihadapi presenter sekaligus pengusaha tersebut. Aditya Gumai mengatakan apabila benar Ruben pernah melakukan pinjaman yang kemudian berbuntut pada laporan hukum, dirinya meyakini uang tersebut bukan semata-mata digunakan Ruben untuk kepentingan pribadinya. Menurut Aditya Gumai, kebutuhan pribadi Ruben sebenarnya tidak terlalu besar. Ia bahkan menyebut Ruben hanya membutuhkan sekitar 10 juta rupiah setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun, di balik itu, Ruben disebut memiliki tanggungan yang cukup besar. Ia ungkap, Ruben harus bekerja keras mencari penghasilan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga dan operasional lainnya. Bahkan, ia menyebut kebutuhan yang harus ditanggung. Ruben bisa mencapai sekitar 225 juta setiap bulan. Angka tersebut bukan hanya untuk kebutuhan Ruben secara pribadi, tetapi juga mencakup cicilan rumah, gaji karyawan, kebutuhan keluarga, hingga berbagai pengeluaran lainnya. Aditya Gumai pun menggambarkan bagaimana Ruben harus memikirkan banyak hal dalam menjalani kehidupannya sebagai kepala keluarga sekaligus seorang pengusaha. Ia pun berharap persoalan tersebut dapat menemukan titik terang dan diselesaikan dengan baik. Apalagi kasus ini telah memasuki proses hukum sehingga seluruh fakta dan bukti nantinya akan menjadi bagian dari proses penyidikan. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dalam hidup Ruben. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya. Tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasrah. Oh iya, ini ujian tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben. Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia, ya kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan terhadap Ruben.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.